Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Setiawan. Di sini saya ingin sharing tentang bedah karya perancangan arsitektur 4 dari 3 lokasi yang saya pilih. Yang pertama London Aquatic Center sebagai indoor sport hall, lalu lapangan badminton SMK Sakti Gemolong sebagai outdoor sport hall, dan terakhir Taman Puring Kebayoran Jakarta sebagai playground. Yang pertama, London Aquatic Center adalah fasilitas dalam ruangan dengan kolam renang dibangun di samping water polo arena berlawanan dengan Stadion Olimpiade London. Setelah modifikasi, bangunan ini dibuka untuk umum pada Maret 2014. The London Aquatic Center dirancang oleh arsitek dunia pemenang hadiah Pritzker, yaitu Zaha Hadid, pada tahun 2004 sebelum London memenangkan tender untuk Olimpiade 2012. The London Aquatic Center terletak di Taman Olimpiade di Stratford, di London Timur, dengan arsitektur khas dan atap lengkung yang akan menjadi perhatian pengunjung saat pertama melihat dan memasuki Taman Olimpiade. Untuk akses lokasi sudah terhubung melalui jalan raya yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, terutama untuk kendaraan roda 4. London memiliki iklim laut sedang. Salju biasanya turun pada bulan Desember hingga Februari. Suhu musim dingin turun di bawah kisaran minus 4 derajat Celcius ataupun mencapai 14 derajat Celcius. Hal inilah yang menjadi perhatian dengan memfokuskan kekuatan struktur rangka atap bangunan ini untuk menopang beban akibat salju. Berikut saya lampirkan standar ukuran kolam renang. Jika ingin melihat lebih jelas, dapat di pause videonya. Untuk target user menyasar kepada para peserta lomba Olimpiade cabang olahraga renang, kelas nasional maupun internasional. Untuk fungsi, sebagai arena atau tempat berenang yang sudah berstandar internasional dan juga standar Olimpiade, di mana terdapat trek renang sprint dan juga kolam khusus loncat indah. Konstruksi dimulai pada Juli 2008 dan selesai pada Juli 2011. Aluminium telah dipilih sebagai penutup atap bangunan ini dengan struktur rangka atap baja dengan berat sekitar 3.200 ton. Juga untuk menopang beban salju tadi pada musim dingin. Untuk konstruksi badan bangunan menggunakan konstruksi baja, kemudian terdapat menara selam 6 papan yang terbuat dari beton. Terakhir, ada 3 kolam renang yang mampu menahan sekitar 10 juta liter air. Untuk zona publik, yang pertama adalah entrance, kemudian dilanjutkan menuju kolam renang. Untuk bagian kanan dan kiri kolam terdapat ruang bilas, kamar mandi, kamar ganti, ruang servis, dan juga ruangan penunjang lainnya. Kemudian pada lantai 2 merupakan zona publik yang merupakan tempat tribun penonton, jika bangunan ini sedang mengadakan perlombaan Olimpiade. Untuk sirkulasi, bangunan ini memiliki sirkulasi yang sangat baik, ditandai dengan perpindahan antar ruang yang tidak membingungkan juga sederhana. Dan juga penataan fasilitas yang jelas seperti kolam renang dengan ruang ganti yang bersampingan dengan menjadikan kolam renang sebagai pusatnya atau berada di tengah dengan ruangan lain yang berada di seberang kanan dan kirinya. Berikut saya lampirkan denah lantai 1 dan denah lantai 2. Jika ingin melihat lebih jelas dapat di pause videonya. Data-data ini saya ambil dari Google. Dan berikut analisa SWOT yang saya buat. Jika ingin melihat lebih jelas, bisa di pause videonya. Yang kedua, outdoor sport hall. Lapangan badminton SMK Sakti Gemolong, yaitu SMK saya dulu di Jawa Tengah. SMK Sakti Gemolong adalah sebuah sekolah menengah kejuruan swasta di daerah Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Memiliki 5 program keahlian yaitu teknik mekanik otomotif, teknik mesin perkakas, teknik konstruksi bangunan, teknik informatika, dan teknik auto body repair. Sekolah ini memiliki bangunan utama berupa kelas-kelas, gedung atau olahraga, koperasi, lapangan pribadi, bengkel praktek, laboratorium, masjid, dan fasilitas penunjang lainnya. Lokasi sekolah ini berada di Jalan Raya Solo Purwodadi, kilometer 22, Dukuh Candi, RT 8 RW 4, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Untuk akses lokasi sudah terhubung melalui jalan raya yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, terutama untuk roda 2 dan roda 4. Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata-rata 109 meter di atas permukaan laut, sehingga Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 9 sampai 31 derajat. Berikut standar ukuran lapangan badminton yang saya dapat dari Google. Jika ingin melihat lebih jelas, dapat di pause videonya. Untuk target user menyasar kepada para siswa saat melaksanakan olahraga badminton saat pembelajaran jam olahraga. Untuk hari libur, lapangan ini dapat digunakan oleh masyarakat setempat, tetapi tetap atas izin dari pihak pengelola dan penjaga sekolah.
Fungsinya adalah sebagai arena olahraga badminton, sebagai upacara atau apel pagi, dan juga lahan parkir saat ada acara rapat para guru, pengambilan raport, juga saat ada tamu pejabat yang mengunjungi sekolah. Untuk material, lapangan ini menggunakan material paving block yang diproduksi oleh siswa jurusan teknik sipil di sekolah ini. Dan untuk pembatas atau marka menggunakan cat berwarna putih agar tetap terlihat ketika lapangan ini digunakan saat malam hari. Berikut analisa SWOT yang saya buat mengenai lapangan badminton SMA Sakti Gemolong ini. Jika ingin melihat lebih jelas dapat di post videonya. Oke, yang terakhir, Taman Puring Kebayoran, Jakarta sebagai playground. Kawasan Taman Puring dulu masih berupa pangkalan oplet, di mana pedagang pikulan mangkal di sana untuk mengeruk rezeki. Baru pada tahun 1983, berdasarkan kebijakan Gubernur DKI, pada saat itu, dibuatlah pasar untuk menampung para pedagang bekas di Jakarta Selatan. Selain itu, sebelah pasar tersebut juga dibangun taman untuk rekreasi publik. Semenjak itulah, kawasan tersebut hingga kini akrab disebut dengan Taman Puring. Taman Puring ini terletak di Jalan Kiai Maja, R7 RW 1, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Untuk akses lokasi sudah terhubung melalui jalan raya yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, terutama untuk roda 2 dan 4. Untuk sirkulasi, Taman Puring ini hampir seluruhnya dikelilingi oleh jalan raya, sehingga cukup bising pada saat siang hari atau jam sibuk. Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis, mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari, sedangkan puncak musim kemarau pada Agustus. Suhu udara dapat mencapai 40 derajat Celcius. Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan pada area Taman Puring untuk membuat tempat-tempat yang teduh agar terlindungi dari panas dan hujan. Berikut fasilitas playground yang saya dapatkan datanya dari Google. Pertama ada perosotan air, kedua perosotan kuda-kudaan, ketiga permainan jaring, keempat ada taman, dan kelima terakhir ada area skateboard. Untuk target user menyasar kepada masyarakat sekitar Taman Puring yang ingin mengunjungi pasar Taman Puring, yang ingin berkunjung ke playground atau ke taman. Fungsinya adalah sebagai area bermain anak, paru-paru kota, dan tempat rekreasi dengan menikmati keindahan dan juga taman kota Jakarta yang jarang dijumpai. Berikut analisa SWOT yang saya buat mengenai Taman Puring ini. Jika ingin melihat lebih lanjut, dapat di post videonya. Terakhir, kesimpulan. Untuk bangunan pertama, London Aquatic Center. Bangunan sport center harus memiliki sirkulasi yang sederhana sehingga memudahkan pengunjung untuk berpindah ruang, ukurannya sesuai standar, dan juga berani memainkan bentuk desain yang unik seperti jadit dengan mengkombinasikan beberapa material. Yang kedua, lapangan badminton SMK Sakti Gemolong. Material yang digunakan tidak berpotensi melukai pengguna, ukuran sesuai standar, dan harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dan terakhir, Taman Puring Kebayoran Jakarta memiliki playground yang ramah anak, juga ramah bagi penyandang disabilitas, memiliki titik tempat sampah yang banyak sehingga kebersihan tetap terjaga, dan sebisa mungkin jauh dari kebisingan. Jika tidak bisa, dapat menerapkan desain tanaman peredam kebisingan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dan sharing-sharing saya mengenai ketiga lokasi sebagai bedah karya perancangan arsitektur 4. Semoga menjadi ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.